Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar sebagai gaya hidup. Istighfar adalah kalimat yang secara khusus ditujukan untuk meminta maaf dan memohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan karena melanggar larangan Allah. Istighfar sendiri secara harfiah merupakan ucapan kalimat astaghfirullah yang diucapkan sekali ataupun berulang kali oleh seorang muslim. Sedangkan gaya hidup merupakan pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia dalam masyarakat. Istighfar bisa dijadikan sebagai gaya hidup seorang muslim. Dengan gaya hidup istighfar dalam kehidupan kita, maka akan sangat membantu kita untuk tidak melakukan perbuatan dosa yang sama, atau membantu kita untuk segera memohon ampun atas kesalahan dan dosa yang mungkin baru saja kita lakukan tanpa kita sadari, atau bahkan dengan perbuatan dosa yang kita sadari. Dengan menghidupkan istighfar dalam kehidupan kita, maka sebenarnya kita juga menghidupkan zikir. Istighfar sebagai pembawa nikmat terdapat di dalam Quran surat Hud ayat 3. Dan minta ampunlah kepada Rob kalian dan bertaubatlah. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai kepada waktu yang sudah ditentukan. Dan Dia akan memberikan kepada hambanya yang mempunyai keutamaan, balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Istighfar sebagai penurun hujan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Hud ayat 52 yang artinya, dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Berikut adalah keutamaan istighfar. Istighfar sebagai penghapus dosa. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 199, Allah berfirman, kemudian bertolaklah kamu dari tempat yang orang banyak bertolak, Arafah, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam hadis Tirmizi nomor 3540 juga disebutkan bahwa Anas bin Malik menceritakan Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman dalam hadisnya, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyeru dan mengharap kepadaku, maka pasti aku ampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya dosamu membumbung tinggi hingga ke langit, tentu akan aku ampuni tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, tentu aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Istighfar sebagai pembuka pintu rizki terdapat dalam Quran surat Nuh ayat 10-12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan kepadamu hujan lebat dan membanyakkan harta, anak-anak, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, serta mengadakan untukmu sungai-sungai. Istighfar sebagai pembuka terkabulnya doa. Seperti disebutkan dalam Quran surat Hud ayat 61. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Istighfar sebagai solusi dari masalah hidup. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda,
Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari uraian berbagai keutamaan istighfar, serta contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari nomor 6307, di mana Nabi Muhammad SAW sendiri senantiasa beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Maka dapat disimpulkan bahwa istighfar bisa dijadikan sebagai gaya hidup bagi seorang muslim. Demikian uraian singkat tentang menjadikan istighfar sebagai gaya hidup. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.